menarik sebenarnya. Kita tahu bahwa setiap Idul Adha ini selalu ada lonjakan permintaan hewan kurban, kemudian banyak sekali orang yang kemudian memang secara rezekinya masing-masing begitu memberikan kurban, dan ini adalah momen yang sangat ditunggu juga akhirnya kita bisa mengkonsumsi daging begitu ya. Seperti yang kita harapkan sebenarnya kan Indonesia lebih banyak mengkonsumsi daging atau protein. Sejauh ini seperti apa sih kesiapan dalam penyediaan atau ketersediaan ya so far sejauh ini Bu Diana? Ya Mbak, kalau kita berbicara sapi ataupun ternak yang lain yaitu domba, kita sudah swasembada. Oke. Tapi khusus untuk Idul Adha ini. Kalau berbicara untuk konsumsi secara nasional, untuk harian ya kita memang belum swasembada. Tapi kalau untuk Idul Adha kesiapannya kita sudah siap untuk swasembada. Khusus Idul Adha ya Mbak. Itu karena memang selalu ditingkatkan kapasitasnya atau kebutuhannya pada saat Idul Adha atau seperti apa? Atau memang produksinya atau seperti apa Bu Diana? Ya, karena kalau Idul Adha ini sudah dipersiapkan oleh petani-petani peternak kita, di mana mereka biasanya hanya menyediakan khusus untuk Idul Adha. Satu, karena harganya cukup baik, karena kan tidak berkilo kan kita per ekor. Nah ini membuat semangat mereka untuk melakukan budidaya. Tetapi mereka tidak budidaya secara industri. Mereka hanya rumah tangga yang cuma punya 2-3 ekor. Kalaupun mereka adalah pengusaha peternak khusus Idul Adha, ya mereka hanya punya bicara 10-100-an ekor. Itu. Jadi kesiapan mereka, para peternak khususnya di Indonesia, itu memang mempersiapkan bagaimana kebutuhan Idul Adha itu dipenuhi oleh teman-teman. Biasanya itu kenaikannya berapa persen dari kebutuhan harian biasa yang memang sebagai benchmarknya kan adalah konsumsi masyarakat Indonesia ya. Dari total sehari-hari biasa kemudian masuk Idul Adha ini biasanya peningkatan kebutuhan atau kapasitas yang ditambah ini berapa persen biasanya Bu Diana? Jadi gini Mbak, kalau Idul Adha sendiri itu kebutuhannya memang maksimal sekali dan kebutuhannya biasanya adalah tidak bisa kita kolerasikan dengan yang impor. Karena memang semua harus lokal yang dipergunakan untuk Idul Adha. Jadi nilai yang kalau Mbak menanyakan jumlahnya, tentu kebutuhan di dalam negeri sendiri itu kan berbicaranya kita untuk industri. Kemudian untuk hotel, restoran, catering, kebutuhan itu ya. Kemudian juga untuk rumah tangga. Nah, ini prosentasenya jauh dibanding dengan saat hanya Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha kan cuma 1,5 juta. Tapi kalau kebutuhan kita per hari, kita bisa sampai dengan ya 1,5 juta itu. Tapi bukan untuk dipotong kemudian dibagi-bagi, tapi kita untuk konsumsi rumah tangga, kemudian industri, kemudian tadi yang saya sebutkan hotel, restoran, dan catering. Dan itu masih dikontribusikan nggak full lokal ya. Kalau Idul Adha memang fokus lokal, tadi Bu Diana bilang begitu ya. Tapi untuk konsumsi harian di luar itu didominasi juga, bukan didominasi ya, banyak juga disupport oleh beberapa daging-daging yang juga diimpor berarti ya Bu Diana. Ya, karena itu tadi kesiapan dari kita sendiri skalanya tidak skala industri. Karena kan kalau seperti contohnya misalnya hotel atau restoran atau catering, pasti mereka membutuhkan dagingnya itu per item, bagian-bagian tertentu saja. Tapi kalau pada saat Idul Adha itu semuanya 1 ekor full. Ya kan? Nah, disinilah perbedaannya. Kenapa kita masih membutuhkan impor? Kenapa kita tidak bisa swasembada? Bukannya tidak bisa, tetapi memang kebutuhannya khusus untuk hotel, restoran, catering, industri, itu mereka membutuhkan spesifik produknya. Kita tidak bisa untuk menyiapkan misalkan kebutuhan untuk restoran A, dia butuhnya hanya tenderloin saja. Nah ini industri kita yang kurang, yang belum.
untuk bisa bagaimana memenuhi kebutuhan industri. Selain dari memang sapinya sendiri juga tanda kutip harganya lebih tinggi tentunya. Jadi untuk industri tidak kompetitif. Itu, Mbak. Untuk masuk ke dalam fase swasembada daging yang seperti tadi kita bilang, kan kita harus tahu seberapa kesiapan kita, bahwa ternyata memang ya tidak kalau pada saat Idul Adha bisa ya sudah. Tapi begitu di hari-hari biasa, karena dari sisi kebutuhan industrinya, kemudian juga keperluan, ya itu masih belum gitu ya. Nah, ini sejauh mana kita bisa mengarah ke sana, Bu Diana, yang Anda lihat? Kalau saya sih optimis ya sebenarnya, tapi saya melihat tidak semua daerah itu bisa digeneralisasi. Di mana ada mungkin daerah-daerah tertentu yang bisa, misalnya contoh NTT misalnya. Nah, itu memang bisa, tapi kalau kita di DKI Jakarta kan tidak bisa. Sedangkan konsumsi yang paling tertinggi adalah di Pulau Jawa. Nah, sedangkan Pulau Jawa tidak bisa. Nah, ini yang mungkin peran dari stakeholder terkait, bukan hanya pemerintah saja. Kita bisa membangun bagaimana menciptakan swasembada dengan mempunyai solusi yang tentunya kita harus berkompetisi dengan harga dari luar. Kemudian kita juga tidak lupa ada mempunyai fasilitas rumah potong hewan yang standarisasinya internasional. Ini juga banyak RPH-RPH yang terbengkalai di provinsi-provinsi. Itu juga kita perlu revitalisasi. Jadi masih optimis saya kalau kita melakukan swasembada. Tapi dengan catatan-catatan yang masih banyak. Oke, catatannya itu apa saja, Bu Diana, begitu ya, dalam prosesinya menuju ke swasembada, sekaligus juga sebenarnya bisa nggak sih kita pelan-pelan akan mengurangi impor? Swasembada kan pasti nanti impor akan dikurangi begitu ya. So far sejauh ini dengan kemampuan dan source yang kita punya ya, Bu Diana. Nanti kita sambung kembali usai jeda. Kami akan lanjutkan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami di CNBC Indonesia.